Syiah meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kemudian mereka punya akidah al-bada. Apa akidah al-bada? Al-bada itu nampak bagi Allah untuk merubah keputusan. Kenapa mereka harus kembali kepada akidah al-bada? Ini akidah yang paling penting dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini disebutkan akidah ini. Akidah ini begini. Jadi Allah memutuskan misalnya dalam satu perkara, Allah mengatakan akan terjadi demikian. Ternyata tidak terjadi. Oh, ya Allah bohong berarti. Enggak, Allah enggak bohong. Allah berubah pikiran. Nampak bagi Allah ada sesuatu yang lain yang kalian tidak tahu, maka Allah berubah apa? Pikiran. Ini semua adalah ucapan batil karena kelompok Imamiyah tidak mengatakan demikian. Sebab konsep al-bada adalah sesuatu yang belum terjadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya, sementara manusia belum mengetahuinya. Karena itu, Allah ingin menampakkannya kepada manusia. Dengan kata lain, tampak sesuatu di hadapan manusia, apa-apa yang sebelumnya masih tersembunyi bagi mereka. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 62. Dari Abu Ja'far alaihissalam yang berkata, Allah ada dan belum ada sesuatu kecuali Dia. Dan Dia senantiasa mengetahui apa-apa yang terjadi sebelum hal itu terjadi. Karena pengetahuannya kepada sesuatu sebelum adanya sesuatu, seperti pengetahuannya kepada sesuatu setelah adanya sesuatu. Riwayat ini terdapat dalam kitab yang sama, jilid 1 halaman 86. Diriwayatkan dari Mansyur bin Hasim yang berkata, Aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam, apakah terjadinya sesuatu di hari ini belum ada dalam ilmu Allah di waktu kemarin? Berkatalah Imam alaihissalam, tidak. Barang siapa yang mengatakan ini, maka Allah telah menghinakannya. Aku kembali bertanya, apakah Anda menilai bahwa apa-apa yang telah terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi hingga hari kiamat sudah ada dalam ilmu Allah? Imam berkata, benar, sebelum Dia menciptakan makhluk. Dalam kitab Risalatan fi Al-Bada, karya Ayatullah Muhammad Jawal Al-Balagi dan Ayatullah Sayyid Al-Khu'i, keduanya merupakan ulama Imamiyah, halaman 19. Adapun al-bada secara bahasa bermakna tampak. Contoh pertama, si fulan tampak baginya dalam idenya, yakni nyata bagi si fulan apa-apa yang tersembunyi sebelumnya. Ini maknanya pengetahuannya didahului oleh ketidaktahuannya. Contoh kedua, si fulan bertempur, maka badalahu, tampaklah keberaniannya yang sebelumnya tersembunyi dari manusia, bukan tersembunyi bagi si fulan. Pada halaman 20, maka makna bada yang dinisbatkan kepada Allah itu bermakna al-bada pada contoh yang kedua itu. Inilah yang dikehendaki oleh akal dan dibuktikan hadis-hadis yang jelas dan sahih, di antaranya Abdullah bin Sinan dari As-Shadiq alaihissalam. Apa-apa yang nyata bagi Allah tentang sesuatu, melainkan sesuatu itu ada dalam ilmunya sebelum tampak baginya. Seharusnya ustadz yang cerdas ini, sebelum mengkritik pemahaman suatu kelompok, dia merujuk kembali kepada kitab-kitab para ulama kaum muslimin. Karena kalimat bada bagi Allah juga terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Safi'iyah, halaman 502. Dia berkata, badalillah, yakni telah mendahului dalam ilmu Allah, lalu Dia ingin menampakkannya, dan yang dimaksud bukan tampak baginya yang sebelumnya masih tersembunyi, karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Umdatul Qori, Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Aini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 16 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001 halaman 66 dan 67.
Dia berkata, badalillah, yakni telah mendahului dalam ilmu Allah, lalu dia ingin menampakkannya. Dan yang dimaksud bukan nyata baginya yang sebelumnya masih tersembunyi. Karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sepakat akan hal ini. Contoh kalimat bada dalam kitab Sahih Al-Bukhari terbitan Dar Ibnu Katsir, cetakan pertama tahun 2002 halaman 857. Sesungguhnya Abu Hurairah telah menyampaikan bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada 3 musibah yang menimpa Bani Israel, yaitu penyakit kusta, belang, dan buta. Maka nampak jelas bagi Allah, yaitu badalillah, dengan istilah yang sama. Untuk menguji mereka, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Jika ustadz tersebut mau membuka dan meluangkan waktu untuk melihat kembali kitab-kitab ulama kaum muslimin seperti Sahih Bukhari, tentu dia akan menemukan kata badalillah. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan memahami bahwa kata badalillah yang terdapat dalam Sahih Bukhari tersebut sama dengan apa yang dia tuduhkan kepada kelompok Imamiyah? Atau sebaliknya, dia akan menjelaskan dengan makna yang lain. Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Su'aib Al-Arnaud, jilid 11 terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 469 dan 470. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya awal dari tanda-tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Setiap kali tenggelam, datanglah dari bawah ars, kemudian sujud dan meminta izin untuk kembali, dan diizinkan untuk kembali, hingga apabila badalillah nampak jelas bagi Allah, yaitu badalillah dengan istilah yang sama, matahari terbit dari barat pada hari kiamat. Muhaqqiq Su'aib Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarah Bukhari dan Muslim. Seperti inilah makna bada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penjelasan para kaum muslimin. Tidak seperti yang dipahami oleh ustadz ini yang mengatakan bahwa bada adalah Allah mengetahui sesuatu yang sebelumnya Allah tidak mengetahuinya. Yang menurut ulama kaum muslimin, hal itu mustahil bagi Allah. Kami akan memberikan hadiah kepada ustadz ini yang datang dari imam besarnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Bayan Talbis Ad-Jahmiyah oleh Ibnu Taimiyah, jilid 3 terbitan Mujamma Malik Fahad pada tahun 1426 Hijriah, halaman 270 hingga 272. Ibnu Taimiyah berkata, telah berkata Al-Qadi dan telah disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Khaisamah dalam tarikhnya dengan sanad dari Ibnu Mas'ud, dan dia telah menyebutkan di dalamnya, sesungguhnya jumlah waktu dalam satu hari dari hari-hari kalian di sisi Allah adalah 12 jam. Amalan kalian yang kemarin dilaporkan kepadanya pada awal siang hari ini, dan Allah mengeceknya selama 3 jam. Maka nampak dari laporan itu dari hal yang Allah benci, kemudian Allah menjadi marah. Dan yang pertama mengetahui kemarahannya adalah para malaikat yang memikul ars, karena ars menjadi lebih berat. Maka bertasbihlah malaikat-malaikat yang memikul ars itu. Kita ingin bertanya kepada ustadz ini, bagaimana pendapatnya tentang riwayat yang dinukil Ibnu Taimiyah di atas, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecek amalan manusia selama 3 jam, lalu tampak dari laporan itu hal yang dia benci. Bukankah riwayat ini jelas menunjukkan bahwa sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu amalan manusia? Sekarang mari kita simak apa pernyataan Ibnu Taimiyah tentang riwayat ini. Ibnu Taimiyah berkata, ketahuilah bahwa tidak dilarang membawakan riwayat tersebut sesuai teks zahirnya. Bukankah ini makna bada yang dituduhkan olehnya kepada kelompok Imamiyah? Sementara riwayat tersebut jelas-jelas dibawakan oleh Ibnu Taimiyah yang dijadikan rujukan oleh ustadz tersebut. Semua ini kami silahkan penilaiannya kepada para pemirsa yang budiman, yang menggunakan akalnya dan yang memiliki hati yang bersih.